Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bermajelis. Kenapa dikatakan majelis itu sebagai nikmat Allah? Karena menghadiri majelis ilmu membuat dosa-dosa kita bisa terhapus. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena sungguh di situ ada banyak kebaikan. Andaikan pun tidak ada ilmu yang kita dapatkan, seandainya duduk di majelis ilmu itu saja sudah membuat kita bisa mendapatkan rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan majelis ini bisa membuat kita semakin bertambah ilmunya, semakin paham dengan agama kita. Kalau kita sudah semakin paham dengan agama, tentu akan semakin sempurna pula pelaksanaan agama kita itu. Dan untuk itulah kita dihidupkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu kewajiban-kewajiban kita apa, untuk apa kita hidup, siapa yang memberikan kita kehidupan, dan di mana akhir dari kehidupan kita itu. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa bangga untuk berada di atas sunnah-sunnahnya, selalu berupaya untuk melaksanakan apapun yang telah beliau perintahkan, sekaligus untuk menjauhi apapun yang telah beliau larang. Dengan cara itu insya Allah bisa kita selamat dan bisa husnul khatimah. Untuk kemudian di akhirat kelak, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita atau kajian akidah kita. Kita akan melanjutkan kembali maksud dari makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita menyelesaikan apa maksud dari syahadat la ilaha illallah, maka pindah kita pada penggalan yang kedua dari syahadatain, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti yang sudah kita awali penjelasannya pada pertemuan yang sebelumnya, ada 4 maksud dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Kita mentaatinya pada setiap apa yang telah dia perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar. Dan kita meyakini dan membenarkan pada semua yang telah beliau sampaikan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan yang ketiga, menjauhi apa saja yang telah beliau cegah dan telah beliau larang. Sedangkan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah, Allah itu tidak boleh disembah illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah ia syariatkan. Artinya
cara penyembahan kita, cara ibadah kita, nggak boleh kita lakukan illa bima syara, kecuali apa yang telah ia syariatkan. Ini 4 hal, dan kita sudah memberikan penjelasan pada poin yang pertama. Yang pertama, alhamdulillah sudah selesai, ta'atuhu fima amar. Kita mesti mentaatinya pada perkara-perkara yang telah dia perintahkan. Asal datang perintahnya dari Rasul, maka tugas kita adalah untuk mentaati. Mentaati Rasul sama halnya dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang telah mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 80. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun illa liyuta'a, kecuali Rasul yang diutus itu untuk ditaati. Jadi tidaklah kami utus seorang Rasul, kata Allah, kecuali untuk ditaati biiznillah, dengan izin Allah. Maka ketaatan yang kita berikan kepada Rasul kita, itu Allah yang mengizinkan kita untuk taat. Maka seringlah berdoa kepada Allah agar kita tetap taat. Bukan semata-mata karena kekuatan kita, karena Allah yang memberikan kekuatan. Bukan semata-mata karena kehendak kita, karena Allah lah yang menghendaki memberikan kehendak itu kepada kita. Karena tidak ada satupun yang terjadi, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kecuali semua itu adalah atas kehendak Allah, keinginan Allah. Itulah bentuk dari kekuasaan mutlak yang ada pada Allah untuk atau dalam kehidupan kita ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hadir di majelis ilmu pada pagi ini, Allah yang menghendaki. Kalaulah Allah tidak menghendaki, ada aja caranya. Baru selesai sholat, bunyi-bunyi perutnya, pulang. Padahal dia mau duduk di majelis ilmu. Pas dia mau datang ke majelis ilmu, ada aja alasan-alasan. Kalau Allah tidak menghendaki. Dan bentuk dari rahmatnya Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita, pasti di situ ada kebaikan. Ketika kita terhalang umpamanya untuk melakukan sesuatu, berarti Allah yang menghendaki itu dalam kehidupan kita. Tapi ketika Allah menghalangi itu, berarti ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah melalui apa yang tadi dihalanginya. Kita mau pergi usaha, biasanya kita pagi sudah berangkat untuk berusaha, mencari rezeki Allah. Itu atas izin Allah. Mencari nafkah itu adalah ibadah, karena itu kewajiban kita sebagai seorang suami kepada istrinya, sebagai seorang ayah kepada anaknya. Tapi satu ketika terhalang dia untuk mencari nafkah itu. Mungkin karena dia sakit, mungkin karena ban kendaraannya kempes, artinya akhirnya nggak bisa jadi berangkat. Atau mungkin karena anaknya yang sakit, dia harus ke rumah sakit. Atau mungkin karena hujan, dia nggak bisa tempuh. Berarti kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Itu artinya Allah punya kehendak dalam kehidupan kita untuk hal yang lain. Jadi ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, berarti ada kebaikan lain yang ingin diberikan oleh Allah melalui peristiwa itu untuk kita. Maka tidak boleh kita menyesalinya. Siapa yang harus kita sesali? Tidak boleh kita protes. Siapa yang harus kita protes? Oh, kalau hari ini saya tidak keluar bekerja, apa yang mau saya makan hari ini? Tenang, Allah kita kaya, Rabb kita kaya. Dia telah mengatur kehidupan kita secara baik. Dan tak ada satupun dalam ketetapan Allah
kecuali di situ pasti ada kebaikan. Tidak mesti ada yang harus kita sesali. Biasanya untung terus, tiba-tiba hari itu rugi. Serahkan kepada Allah. Entah kebaikan apa yang diberikan oleh Allah melalui kerugian kita di hari itu. Bisa saja kerugian di hari itu ternyata mendatangkan kebaikan, cuma kita yang belum tahu kebaikan apa yang diberikan oleh Allah melalui peristiwa itu. Nah, oleh karena itu, illa liyuta'a biiznillah, untuk ditaati biiznillah, dengan izin Allah. Maka seringlah berdoa agar kita tetap taat, karena ketaatan kita itu semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, poin yang pertama ini sudah kita sampaikan alhamdulillah berdasarkan kepada banyak ayat itu yang disampaikan tadi, 2 di antara sekian banyak ayat-ayat yang lain. Wa ati'ullaha di antaranya juga wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Rasul. Rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati dan disayangi. Berarti taat kita kepada Rasul kita, apa yang akan kita dapatkan? Rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, taati Rasulnya. Kalau ingin diberikan rahmat, dikucurkan karunia-Nya oleh Allah, taati Rasul. Jadi memang kebaikan persoalan dunia kita, rezeki-rezeki yang kita dapatkan di dunia kita, itu sesungguhnya bukan karena kerja kita, tapi karena ketaatan kita kepada Rasul kita. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah. Untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, cukup taati Rasulnya. Apa kata Rasulnya, itu yang kita buat. Iya kata Rasul kita, iya pula kata kita. Jangan kata Rasul kita, jangan pula katanya. Kalau itu yang ada di pikiran kita, yakinlah. Karena ayat yang bilang, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian turhamun, disayangi, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah semua kita ini adalah orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah? Dan rahmat Allah itu sangatlah luas. Rahmat Allah itu jangan pernah diartikan semata-mata dalam bentuk materi. Karena ada orang yang mengeluh aja dalam kehidupannya karena materi kurang. Padahal pada saat dia mengeluh itu, sungguh dia tidak bisa menghitung rahmat Allah yang ada pada diri dia. Padahal dia mengeluh. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah dalam memaknai rahmat dan kasih sayang Allah. Bahkan kasih sayang Allah itu tidak diukur melalui harta. Ini perlu dipahami baik-baik. Jangan pernah mengira nanti ketika harta kita banyak berarti Allah sayang. Tidak. Karena Qarun banyak hartanya. Jangan dikira nanti kasih sayang Allah itu diukur melalui jabatan yang kita miliki. Tinggi jabatan kita, rebutan jabatan lalu dapat, oh alhamdulillah, berarti Allah sayang sama saya. Enggak, bukan itu ukurannya, bukan jaminan. Sayangnya Allah kepada kita dibuktikan dengan apa? Apa tandanya? Salah satunya adalah ketika kita Allah mudahkan kita untuk melaksanakan agama dan memahami agama. Kalau itu yang ada pada diri kita, berarti Allah sayang. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah dia mendapatkan kebaikan. Jadi siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan kebaikan, apa kata Rasul? Yufaqihu fiddin.
maka Allah jadikan orang tersebut mengerti dan paham dengan agamanya. Tidak Allah singgung-singgung soal dunia. Siapa yang diinginkan baik oleh Allah, dia jadikan paham agama. Ini bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Penting, bahkan harus. Karena itu juga perintah dari agama. Tapi sekali lagi, ukuran bahwa Allah mencintai kita bukan pada dunia. Tapi ukurannya adalah pada akhirat. Pada keperluan-keperluan akhirat kita. Kalau seandainya cinta Allah diukur melalui jabatan, berarti Fir'aun lah orang yang paling dicintai Allah. Qarun lah orang yang paling dicintai Allah. Kalau seandainya diukur melalui harta. Tetapi yang paling dicintai oleh Allah adalah yang pertama tentu Rasulnya. Rasulullah SAW. Karena dia yang paling mengerti dengan syariat Allah, dengan agama Allah. Karena dia yang paling mengerti, maka dia juga lah yang harus kita taati. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Di antara makna dari syahadat alla ilaha illallah, poin yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdik itu dari kata saddaqa yusaddiqu, sidqun, benar. Tasdik membenarkan. Maka tasdiquhu fima akhbar, membenarkan. Jangan didustai. Karena sidqun itu lawannya adalah kadzib. Membenarkan fima akhbar, pada setiap perkara yang telah beliau sampaikan. Apa saja yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berkewajiban untuk membenarkannya, meyakininya. Jangan dianggap itu sebagai satu kebohongan. Jangan ditolak apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau jangan dirubah-rubah kepada makna lain yang ternyata Rasul tidak menyampaikan seperti itu. Karena nanti kalau seandainya kita rubah-rubah kepada hal yang lain yang ternyata Rasul tidak pernah menyampaikan, jangan-jangan kita tersalah. Jadi kita percaya, kita benarkan, itulah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhbara an umurin katsira ghaibah. Rasul itu telah menyampaikan banyak hal, an umurin katsira, tentang banyak perkara, dan perkara-perkara itu banyak diantaranya hal-hal yang gaib. Karena kita kalau sudah bicara iman, itu kecenderungannya memang pada hal-hal yang gaib. Karena dia gaib, maka perlu dipercaya. Yang gaib bukan untuk diakali. Karena tidak semua perkara dalam agama nanti yang bisa kita akal-akali. Seandainya semua perkara dalam agama bisa diakali, tak perlu ada kata iman. Adanya kata iman itu benar-benar ujian bagi hati kita. Bukan semuanya untuk diakal-akali. Bukankah dulu orang-orang Quraisy dulu menolak beriman kepada Allah karena mereka akali? Kenapa Abu Jahal menolak peristiwa Isra Mi'raj? Karena oleh akalnya tidak nyambung. Masa Rasul di Isra Mi'raj kan dalam waktu hanya hitungan jam saja, belum masuk subuh lagi udah sampai pula ke Mekah, berjalan ke Masjidil Aqsa. Kami aja 3 bulan tuh pakai onta katanya. Ini enggak dalam waktu hitungan jam gitu, sampai pula ke Sidratil Muntaha sana. Kenapa dia menolak? Karena dia pandang dengan akalnya.
Padahal perkara seperti itu untuk diimani, bukan dianalisa. Karena dia masalah gaib yang tidak mungkin dicerna oleh akal, tidak mungkin diakal-akali. Allah yang menginginkan. Jadi perkara-perkara gaib yang datang dari Rasul nanti, dalam keyakinan kita ke depan mesti untuk diyakini, bukan untuk diakal-akali. Karena akan banyak nanti kelompok-kelompok yang mencoba untuk mengukur pakai akalnya, lalu dia rubah maknanya, oh berarti ini tidak begini nih, tidak mungkin ini. Padahal Nabi nggak pernah bilang tidak mungkin. Jadi kata kunci untuk perkara gaib dalam persoalan akidah, persoalan iman, itu adalah at-tasdiq. Diyakini, dibenarkan. Memang begitu kok Rasul yang bilang. Cuma Al-Quran juga memberikan kata kunci untuk persoalan-persoalan iman yang hubungannya sama Allah, sama sifatnya, sama namanya. Ada satu kata kunci dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara an umurin katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar banyak hal tentang perkara-perkara, dan perkara-perkara itu adalah diantaranya adalah masalah-masalah yang gaib. Apa contohnya? Akhbara anillahi wa anil malaikah wa akhbara an umurin ghaibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan banyak hal anillah, tentang Allah. Kalau kita ingin mengenali Allah, kenalilah sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah. Rasulullah bagaimana dia mengabarkan? Rasul yang menyampaikan ayat-ayat yang datang dari Allah. Lalu Rasul yang memperkuat ayat-ayat itu berdasarkan kepada hadis-hadisnya. Apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah at-tasdiq. Imani itu percaya, terima, tanpa mencoba untuk mencari bagaimana bentuk sifatnya, seperti apakah, enggak boleh pula diserupakan dengan makhluk. Tasbih tidak boleh. Enggak boleh pula ditolak karena Rasul yang menyampaikan. Kalau ditolak berarti menolak apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu al-asma was sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu nanti ada yang berhubungan dengan af'alnya Allah, dengan perbuatannya Allah, ada yang berhubungan dengan zatnya Allah. Jadi ada sifat-sifat khabariyah dalam Al-Quran yang wajib kita percaya, yang wajib kita imani. Rasul yang telah mengkhabarkan itu. Ada banyak nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran yang juga sudah semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan yang disampaikan itu semua kita wajib percaya. Bahkan dalam hadis dikatakan Allah itu punya nama sesuai dengan kemuliaan-kemuliaan yang dia miliki. Bahkan ada di antara nama yang hanya Allah yang tahu. Jangankan kita, Rasul saja, hanya apa yang disampaikan oleh Allah lah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau coba ambil satu atau dua contoh tentang perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, baik dengan yang ada dalam Al-Qur'an ataupun yang ada pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu dari contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dihukumkan sebagai hadis yang sahih oleh para ulama mengatakan bahwa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya
fi thulutsil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Turun, nuzul dalam bahasa Arabnya. Maka ada satu sifat yang dikhabarkan oleh Rasul tentang Allah, sifat nuzul, turun. Allah turun di setiap sepertiga malam ke langit dunia, menunggu-nunggu kita, siapa kita yang berdoa. Maka kata Rasul, di antara waktu yang paling tepat untuk berdoa, meminta kepada Allah, itu di setiap sepertiga malam. Barang siapa yang minta ampun, saya ampunkan, kata Allah. Barang siapa yang bertaubat, saya terima taubatnya. Barang siapa yang minta makan, saya kasih makan. Barang siapa yang minta pakaian, saya kasih pakaian. Apa lagi? Rasul sudah menyampaikan, Allah, Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam. Maka ulama-ulama salaf, mulai dari Rasul dan para sahabat, mengisbatkan kepada Allah sifatun nuzul. Sifat nuzul. Kenapa mereka isbatkan kepada Allah? Karena Rasul yang menyampaikan. Karena Rasul yang menyampaikan, maka tugas kita wajib membenarkan. Pernah tidak Rasul memberikan penjelasan panjang lebar tentang nuzulnya seperti ini, nuzulnya begini, bukan Allah yang nuzul? Tidak. Itu logika dan akal-akal orang belakangan. Dan ketika sudah dilogika-logikakan, maka terjadilah perselisihan-perselisihan dalam memahami hadis itu. Macam-macam penafsirannya. Ada di antaranya yang menolak sama sekali. Mu'attilah, kelompok Mu'attilah. Tidak mungkin itu. Karena kalau dia nuzul, berarti sama dengan makhluk. Yang terbayang oleh dia turunnya dia. Dia turun nanti dari satu tempat ke tempat yang lain. Nanti kalau Allah turun, kosonglah nanti aras. Ini kan permainan-permainan akal dia yang dia gunakan. Padahal Nabi tidak pernah memberikan penjelasan. Karena ini masalah gaib yang memang harus kita imani. Kalau dia turun di sepertiga malam, bukankah sepertiga malam antar negara itu beda-beda? Saudi sepertiganya begini, Amerika sepertiganya begini. Bukankah di setiap keadaan itu bisa menjadi sepertiga malam bagi semua makhluk yang lain? Berarti turun terus. Orang-orang yang mencoba untuk memaknai seperti itu, dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal ayat mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka tasdiq fima akhbar. Kewajiban kita membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mencoba untuk mencari-cari makna. Kalau begini berarti tidak mungkin Allahnya yang turun, tapi nikmat. Secara logika sementara dia bisa dibenarkan juga. Karena ada di antara ulama yang bilang seperti itu. Ini bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya. Pertanyaannya, apakah rahmat Allah turun hanya sampai langit? Tidak sampai ke bumi? Buat apa kalau rahmat Allah turun hanya sampai ke langit saja, tidak sampai ke kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya yang turun adalah rahmatnya, lalu apa makna dari ujung dari hadis tadi? Barang siapa yang berdoa maka akan saya kabulkan. Barang siapa yang bertaubat saya terima taubatnya. Saya di situ kan Allah. Kalau nikmatnya yang turun,
gimana? Sampai ke langit dunia. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini kita hanya berkewajiban meyakini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar beriman kepada Rasul kita, kalau kita benar-benar sudah mengucapkan syahadat itu dengan hak, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka yang poin kedua ini kita berkewajiban untuk membenarkan, meyakini apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi. Kalau kita tidak percaya, jangan-jangan syahadat kita tidak pernah sempurna. Karena kita tidak tasdik kepada apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh tentang perkara-perkara yang mana itu berkaitan dengan Allah, dan itu adalah umur gaibah, perkara-perkara yang gaib. Bagi kita gaib semua itu. Kalaulah Rasul tidak menyampaikan, kita pun tidak akan tahu. Karena Rasul menyampaikanlah kita menjadi tahu. Jadi di hadapan hadis-hadis seperti ini ada banyak kelompok itu. Ada yang mu'attilah, menolak sama sekali. Ada yang musyabbihah. Musyabbihah itu menyamakan Allah dan makhluk, dan itu salah. Ada yang mu'awwilah. Mu'awwilah itu takwil. Jadi takwilkan maknanya, dipindahkan kepada makna lain. Takwil itu boleh kalau ada penjelasannya dari Rasul. Takwil itu dibolehkan kalau seandainya dia punya dalil. Tapi kalau tidak, maka kita tinggal mempercayainya. Dan itulah jalan yang paling selamat. Itu jalan yang paling selamat. Karena kita mempercayai Nabi menyampaikan. Bagaimana nuzulnya? Wallahu alam. Kita tidak sibuk untuk memaknai nuzulnya, tapi kita sibuk untuk memanfaatkan kesempatan yang baik itu karena Allah punya janji-janjinya di situ. Maka jangan sibuk berdebat, jangan sibuk mencari makna nuzul, tapi sibuklah untuk memanfaatkan waktu yang memang itu adalah waktu yang terbaik. Kita berikan contoh lain. Ada dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu doa Nabi. Nabi berdoa seperti itu. Apa doa Rasul? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar di akhirat kelak diberikan kenikmatan ladzatan nazar, nikmatnya melihat, ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Ini doa Nabi. Ingin tidak kita di akhirat kelak melihat kepada wajah Allah? Itu adalah nikmat yang terbesar, bahkan mengalahkan nikmat-nikmat surga yang lain. Dan itu hanya ada bagi orang-orang beriman. Hanya untuk yang beriman. Maka dalam surat Al-Qiyamah dikatakan oleh Allah, wujuhun yawma idzin nadirah. Pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Kenapa wajah mereka berseri-seri? Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabbnya dia bisa melihat langsung. Itu kenikmatan hanya untuk orang beriman. Yang tidak beriman kepada Allah mustahil akan mendapatkan nikmat itu. Kalau ingin mendapatkannya, berimanlah kepada Allah. Percaya kepada Dia. Nabi pun berdoa, saya memohon ya Allah, berikan saya lezatan nazar. Lezatnya, lezat itu bahasa Arab itu.
yang sudah jadi bahasa kita. Nikmatnya melihat ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Berarti hadis Nabi ini mengkhabarkan kepada kita satu sifat zat yang dimiliki oleh Allah, yaitu wajah. Nanti akan banyak yang mencoba menganalisa. Kalau sudah tidak membenarkan lagi, kalau sudah tidak menerima lagi apa yang disampaikan, mulai menganalisa. Ini wajah, ini tidak wajah nih. Wajah itu artinya adalah kerajaan. Karena tidak mungkin Allah punya wajah. Pernah tidak Nabi menyampaikan bahwa wajah itu artinya kerajaan? Kalau ada, itu pula yang akan diyakini oleh para sahabat. Dicoba untuk dipalingkan maknanya, dikarenakan oleh analisa-analisa logika dan akal mereka yang seolah-olah kalau dikatakan wajah maka sama dengan makhluk. Ini logika mereka. Ada pula sebagian yang memang mengartikan wajah dan menyamakan pula dengan wajah makhluk. Maka musyabbihah. Berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk, khalik dan makhluk. Padahal ada satu kata kunci yang harus kita pegang betul. Pegang baik-baik. Ini kata kunci untuk mengimani semua yang ada pada Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Nabi yang mengisbatkan sifat wajah itu kita percaya dan kita yakini, tetapi kembali kepada ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan satu apapun. Berarti wajah Allah tak serupa dengan wajah apapun. Tapi dia punya wajah. Iya, karena Nabi yang mengiyakan. Jadi yang salah itu bukan mengimani bahwa dia punya wajah, tapi yang salah itu adalah ketika dia yakini bahwa dia serupa dengan makhluk. At-tasdiq fima akhbar. Karena banyak kali ayat-ayat yang mendukung untuk itu. Ada didukung oleh ayat-ayat yang lain. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami buka pada hari ini ghita'ak. Ghita'ak itu mata kita sekarang ini dihijab, bahkan mata Nabi pun tidak bisa melihat kepada Allah di dunia. Tapi di akhirat kelak Allah yang bilang fakashafna anka ghita'ak. Kami buka tutupannya itu, hijabnya itu. Fabasarukal yawma hadid. Fabasaruka, maka pandangan kamu hari ini itu nanti. Hadid. Apa itu hadid? Hiddah, hadid minal hiddah, tajam. Pandangan yang tajam, yang sebelumnya tertutup. Lalu dibuka oleh Allah, maka bisalah kita melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa dilihat, tidak mungkin Nabi berdoa. Karena yang berdoa tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mau kita tolak apa yang disampaikan oleh Rasul? Oh, itu tidak wajah, itu artinya begini. Semua pentakwilan seperti itu atau penolakan hanya akan melahirkan perselisihan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, di antara penyebab terjadinya penyelisihan atau perselisihan di dalam di umat Islam ini, ketika mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan lagi oleh Rasulullah, tidak lagi semata-mata membenarkan dan menerima, tapi mencoba-coba pencarian maknanya, sementara Nabi tidak memberikan penjelasan. Maka untuk hal-hal yang seperti itu, tugas kita adalah at-tasdiq, benarkan. Ini hal-hal yang seperti ini sulit diterima oleh banyak orang. Bahkan akan dituduh nanti berbagai macam hal untuk orang-orang yang meyakini seperti ini.
Wah, ini akidahnya lain, ini akidah Wahabi, ini begini-begini. Padahal belum lahir Wahabi itu. Ini sudah ada. Bahkan ini adalah akidahnya Rasul. Karena itu yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tasdiq fima akhbar. Tentu saja kalau bicara tentang apa yang disampaikan oleh Rasul tentang Allah, ini tentu akan banyak sekali nanti. Al-asma was sifat, nama dan sifat-sifatnya. Sifat itu ya ada yang hubungannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya khabariyahnya tentang af'alnya Allah. Yang tadi itu diantara bentuk af'al. Ada juga hal-hal yang lain. Allah bisa marah enggak? Itu af'al. Allah bisa marah sebagaimana Allah bisa mencintai. Allah bisa benci sebagaimana Allah bisa cinta. Tapi jangan dibayangkan nanti kalau kita marah seperti apa. Mungkin muka kita bisa merah. Mata kita mungkin bisa melalak kalau marah. Jangan pernah membayangkan seperti itu. Itu urusan Allah. Kenapa kita tidak boleh bayangkan? Nabi tidak pernah menyampaikan. Yang ada adalah nas yang menunjukkan bahwa Allah bisa marah dan Allah bisa mencintai. Allah bisa suka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Faba'u bighadabim minallah. Mereka kembali dengan membawa kemarahan. Berarti Allah bisa marah. Faba'u bighadabim minallah. Ini ayat untuk Bani Israel. Mereka kembali dengan membawa murka dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada nanti yang berhubungan dengan zat-zat Allah yang semua itu wajib kita imani. Tapi dengan satu kata kunci, laisa kamitslihi syai'. Enggak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan iman yang memang perlu terus kita sampaikan. Dan harus kita sebarkan. Sebagaimana yang diyakini dulu oleh para sahabat. Karena perselisihan itu muncul kan pada akhir abad kedua, masuk abad ketiga. Ketika mulai muncul kelompok-kelompok Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Kullabiyah, ada Sya'riyah, macam-macam yang muncul. Dan mereka bisa saja semuanya tujuannya adalah baik. Bisa saja semua mereka tujuannya adalah baik untuk menyucikan Allah. Karena orang-orang Mu'tazilah pun ketika mereka terjebak kepada ta'til, menolak sifat Allah, sebenarnya tujuannya sangat baik sekali. Supaya Allah terbebas suci dari semua yang tidak pantas untuk dia. Cuma bagaimana cara mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas? Pakai cara Nabi. Di situ persoalannya. Jangan pakai akal kita semata. Kalau hanya mengandalkan akal semata, tidak mungkinlah rasanya Allah punya wajah. Oh, berarti bukan wajah. Berarti kita tidak lagi seperti cara Nabi dalam mengimani. Karena Nabi juga punya akal, bahkan dia yang paling cerdas. Tapi dia beriman, dia percaya, dia yang menyampaikan. Karena Allah yang meminta untuk disampaikan seperti itu. Apa yang datang dalam Al-Quran datang dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Pernah tidak Nabi memberikan penjelasan rinci tentang istawanya Allah? Tidak. Nabi percaya dan sahabat ketika mendengarkan dari Nabi mereka semua beriman.
Datanglah kelompok-kelompok belakangan yang mencoba untuk mencari ciri makna karena ingin membebaskan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, tapi makna yang diberikan ternyata juga masih menyamakan Allah dengan makhluk. Apa contohnya? Ini bukan istawa dalam artian bersemayam, dalam artian berada di atas. Bukan itu artinya, tapi artinya adalah istaula oleh sebagian. Apa itu istaula? Istaula itu menguasai. Mereka pindahkan makna istawa agar tidak serupa dengan makhluk. Karena istawa itu berarti makhluk. Pindah kepada istaula. Artinya apa? Menguasai. Sekarang makhluk punya sifat menguasai enggak? Menguasai enggak? Berarti sama aja. Masih sama berarti dengan makhluk. Berarti lari dari satu makna agar tidak diserupakan kepada makna yang lain yang ternyata juga menyerupakan, bahkan lebih parah. Mereka berdalilkan kepada satu syair, istawa Bishr alal Iraqi. Ada Bishr namanya yang istawa ala Irak, yang menguasai Irak. Dulu tidak dikuasai oleh Bishr, lalu setelah itu dia kuasai Irak itu. Istaula dipindahkan kepada mana istaula. Padahal istaula di situ lebih parah maknanya. Karena istaula itu adalah menguasai sesuatu setelah sebelumnya dia tidak kuasai dan dia berhasil merebutnya lalu ia kuasai, itu istaula namanya. Sekarang apakah Allah merebut aras dari seseorang kemudian dia berkuasa di atas aras itu? Lebih parah kan maknanya kan? Maka yang paling selamat, tidak ada yang lebih selamat kecuali diterima sebagaimana Rasul dulu juga meyakininya. Istawa, istawa. 7 ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang istawa, mau ditakwilkan semua. Istawa, tapi satu kata kunci, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Berarti istawanya Allah tidak sama dengan istawanya makhluk. Jangan dikira ketika Allah berada di atas aras, kemudian ketika aras bergeser Allah jatuh, itu makhluk. Kita tidak diberitahu oleh Rasul tentang seperti apa, bagaimana Allah istawa di atas aras. Tidak pernah diberitahu. Kita hanya meyakininya saja. Berarti Allah di atas. Allah di atas, Rasul yang bilang dalam hadis-hadisnya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi pasti benar jika datang dari hadis yang sahih. Karena ada sesuatu yang dianggap hadis padahal dia adalah dhaif. Tapi kalau datang dari riwayat yang sahih, kalau dari Al-Quran jelas pasti semuanya qat'i as-subut untuk Al-Quranul Karim. Maka sekali lagi kita kembalikan akidah kita kepada apa yang diyakini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat-sahabatnya, tanpa mencoba untuk menyamakan atau menolaknya, menyerupakan dan mentakwil-takwilkan, karena kita khawatir kalau kita takwilkan jangan-jangan kita tersalah dalam berakidah. Karena memang ini persoalan yang diperselisihkan dalam masalah masalah akidah di antara kelompok-kelompok dan aliran-aliran teologi yang ada. Ada dalam kajian ilmu kalam, itu banyak sekali aliran yang muncul, masing-masing mereka punya keyakinan-keyakinan yang ternyata bisa berbeda-beda dikarenakan oleh berbeda manhaj dalam menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikutilah apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya serta ulama-ulama yang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ikhwati fillah, itu diantara yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhbara anillah,
Allah memberitakan perkara-perkara berkaitan dengan Allah. Dan biasanya ketika Rasul bicara tentang Allah tidak dalam bentuk rincian karena dia gaib. Rasul pun tahu sebatas yang memang disampaikan oleh Allah untuk beliau. Jangankan kita, Rasul pun tahu tentang Allah sebatas yang disampaikan oleh Allah. Perkara-perkara gaib Rasul tidak tahu kecuali yang diberitakan oleh Allah. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalaulah saya ini tahu perkara-perkara yang gaib, berarti Nabi tidak tahu. Lastakthartu minal khair. Ini saya akan memperbanyak hal-hal yang baik. Tapi Nabi pun tidak tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak tahu masa depan apa yang akan terjadi kecuali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan diberitakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wa anil malaikah. Rasul juga memberitakan banyak hal tentang malaikat. Malaikat bagi kita juga perkara gaib. Ini bagian dari iman. Tapi ada hal-hal nanti yang disampaikan oleh Rasul tentang malaikat. Apa yang harus kita lakukan? At-tasdiq. Kita percaya, kita benarkan. Karena Nabi yang menyampaikannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat ada malaikat yang akan mencatat siapa yang masuk pertama, siapa yang masuk kedua, ketiga. Apabila khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup buku catatannya. Percaya enggak kita ini ada malaikat setiap hari Jumat itu? Wajib percaya, karena Nabi yang menyampaikan. Jangan cari-cari nanti masuk masjid tengok, enggak ada malaikat. Karena dia perkara gaib. Karena Nabi yang menyampaikan kita percaya. Seandainya Nabi tidak menyampaikan itu, kita tidak akan tahu. Yang selain kita percaya, berarti kita berupaya untuk menyegerakan berangkatnya. Agar kita masuk dalam catatan. Karena nanti ketika khatib naik mimbar, malaikat juga menutup catatannya dan dia ikut untuk mendengarkan. Ada hadis orang-orang yang mengaminkan imam pada sholat berjamaah. Jika aminnya itu bersamaan dengan para malaikat, maka dia mendapatkan keampunan dari Allah. Berarti ada malaikat yang ikut mengaminkan. Waladdallin, kata imam. Amin. Ternyata ada malaikat yang juga ikut mengaminkan. Kita wajib percaya karena Rasul yang menyampaikan. Kata Rasul juga, dalam setiap pagi hari itu ada diutus oleh Allah 2 malaikat. Dia mencari-cari 2 orang pula. Yang pertama yang dicari adalah siapa yang menginfakkan hartanya di waktu pagi itu. Dan bagi yang menginfakkan hartanya, malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti untuk dia yang menginfakkan hartanya ini. Itu kata malaikat pertama. Malaikat yang kedua nyari-nyari pula orang yang tidak mau mengeluarkan. Lalu ia berdoa pula, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi harta orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya ini. Berarti ada 2 malaikat yang terus diutus setiap pagi mencari-cari siapa yang memberi, siapa yang tidak memberi. Percaya enggak kita ini? Tugas kita bukan untuk memperdebatkan siapa malaikatnya, siapa namanya, mana tempatnya, enggak. Tugas kita adalah memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Allah itu untuk
dilaksanakan agar mendapatkan doa dari malaikat. Di setiap jengkal bumi Allah ada malaikat yang bersujud. Berarti banyak kali malaikat ini kan? Malaikat banyak sekali, tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Jangan diyakini nanti malaikat itu jumlahnya cuma 10. Karena itu yang diajarkan kita waktu kecil. Beriman kepada malaikat, malaikat jumlahnya 10. Siapa yang bilang malaikat jumlahnya 10? Padahal malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ada yang disampaikan namanya oleh Rasul, oleh Al-Quran juga, tapi ada yang tidak disebutkan namanya. Bahkan ada di antara malaikat yang disebutkan bukan nama personnya, tetapi jenisnya. Umpama malakul maut. Malakul maut itu malaikat kematian, berarti malaikat pencabut nyawa. Itu malaikat pencabut nyawa itu satu orang atau satu malaikat atau malakul maut itu nama untuk satu jenis kerja malaikat. Nah, karena ini adalah persoalan gaib, persoalan iman, kita percaya aja, yakin. Kalau Jibril jelas itu satu. Dan itu adalah penghulunya para malaikat. Jibril, dia yang menurunkan wahyu. Jadi ada yang disebutkan namanya Jibril, Israfil, Mikail. Bahkan dalam doa-doa Nabi menyebut ya Rabba Jibril, ya Rabba Mikail. Rabba Jibril, Rabba Mikail. Disebut di situ nama malaikat yang termulia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada analisa kenapa yang termulia itu yang 3 tadi. Jibril, Israfil, Mikail. Ini 3 malaikat yang termulia. Salah satu dari analisa yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin, mengatakan bahwa karena ketiga-tiga ini mewakili persoalan kehidupan. Jibril dia bertugas untuk membawa wahyu. Ada Al-Quran yang mau diturunkan, dia yang membawa turun. Dan itu adalah persoalan kehidupan yang paling hakiki, karena kehidupan jiwa yang berkepentingan untuk kepentingan akhirat. Jibril. Mikail itu bertugas untuk pengaturan rezeki, pengaturan hujan. Itu juga untuk persoalan kehidupan. Dan itu kehidupan fisik. Sedangkan Israfil yang kerjanya adalah meniup sangkakala, trompet. Nanti kalau sudah datang perintah Allah, ditiuplah trompet itu. Hancur semua bumi ini. Hancur alam secara keseluruhan. Dan ditiup lagi untuk yang kedua, kemudian kembali hidup. Berarti fungsinya adalah juga dalam persoalan kehidupan, tapi kehidupan kembali setelah hidup kembali setelah kematian. Jadi ketiga malaikat ini fungsinya berkaitan dengan persoalan kehidupan. Ada kehidupan fisik, ada kehidupan jiwa, dan ada kehidupan setelah kematian nanti. Maka jadilah dia pemuka atau penghulunya para malaikat. Nah, semua itu kita percaya jika datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wa akhbara an umurin ghaibah wa akhbara an umurin mustaqbalah. Rasul juga menyampaikan perkara-perkara gaib, masalah-masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Qiyamus sa'a, tentang terjadinya hari kiamat. Belum terjadi hari kiamat, tapi Nabi sudah menyampaikan apa yang akan terjadi nanti. Kita wajib percaya. Padahal dia belum terjadi. Kenapa wajib percaya? Karena Rasul yang menyampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau ngomong bukan karena kehendak hawa nafsunya, tapi dikarenakan oleh ada wahyu yang dibisikkan kepada beliau. Terjadilah nanti akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara tanda-tanda kecil dari kiamat yang disampaikan Nabi, kita sudah rasakan. Dia ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar itu Dajjal, akan muncul Dajjal. Akan muncul nanti hewan yang bisa berbahasa seperti ngomong sama manusia. Akan datang nanti dukhan, asap tebal dari langit. Ini juga jangan dicoba-coba dicocok-cocokkan ini. Ada istilahnya cocokologi. Kemarin ketika terjadi asap di Riau, kan kesulitan semua kita itu. Ada yang bilang, ini asap ini ciri-ciri kiamat karena dukhan. Nah, yang dukhan ciri kiamat itu asap itu datang dari langit, bukan datang dari bawah. Asap yang kemarin dari mana datangnya? Dari bawah. Berarti bukan itu yang dimaksud Nabi. Karena itu ciri-ciri besar. Tapi ada ciri-ciri kecil, tanda-tanda hari kiamat. Apa contohnya? La taqumus sa'ah hatta, belum akan terjadi hari kiamat sampai terjadi beberapa hal. Di antaranya adalah yusrabul khamr. Khamr diminum sudah menjadi hal yang biasa. Wa yabshuz zina. Perzinaan itu menjadi perkara yang enggak lagi tabu. Wa yataqarabuz zaman, dan masa terasa singkat. Ini tiga-tiga ini sudah kita rasakan sekarang. Bagaimana mabukan sudah menjadi biasa, bahkan jadi kebanggaan. Perzinaan sekarang diiklankan itu. Diumumkannya kalau dia berzina, coba. Itu yang terjadi hari ini. Orang malu untuk menyampaikan itu, sekarang diiklankannya, diumumkannya, diberitakan. Jadi terkenal dia gara-gara itu, coba. Wa yataqarabuz zaman. Masa terasa begitu singkat. Terasa singkat itu baru kemarin Jumat, sekarang sudah Jumat. Baru kemarin Ramadan, sekarang sudah Ramadan. Baru kita mulai Ramadan, tiba-tiba sudah Idul Fitri. Kita rasakan enggak itu? Sangat kita rasakan. Ya taqarabuz zaman. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari bagaikan membakar pelepah kurma yang kering. Sehari. Ini pagi nih, sebentar lagi kita akan sampai kepada waktu sore. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi nanti benar adanya, sesuai dengan yang disampaikan, dan kita wajib untuk percaya. Nabi juga menyampaikan berita-berita umat yang terdahulu, itu juga wajib dipercayai. Jadi bukan yang akan datang saja, tapi yang telah berlalu. Rasul lebih mengerti dengan sejarah umat dahulu daripada umat yang mengikuti Nabi itu pada masa itu. Kan ada Yahudi, Nasrani. Yahudi mengikuti Nabi Musa, Nasrani mengikuti Nabi Isa. Apa yang terjadi pada Nabi Musa, Nabi lebih paham dari mereka. Kalaulah Nabi tidak menyampaikan dari Al-Qur'annya, melalui Al-Qur'annya, mereka juga tak paham. Karena tidak ada informasi itu untuk mereka kecuali sedikit. Maka kita wajib percaya. Jangan ditolak. Masa Ashabul Kahfi tidur 309 tahun? Kan ada orang yang coba menolaknya. Tidak mungkin rasanya tidur 309 tahun. Kapan makannya, kapan minumnya. Kita sehari semalam aja tidak makan. Kunang-kunang pedangan kita kan. Ini 309 tahun. Tidur. Bangun dia segar kayak sebagaimana biasa. Bahkan jadi pemuda aja dia, tidak tua-tua dia. Bahkan generasi yang hidup pada masa dia sudah musnah semua. Bahkan rajanya juga sudah musnah. Tapi kita wajib percaya. Karena Al-Quran yang menyebutkan dan Nabi menyampaikannya kepada kita. Uzair,
Kenapa dia disembah oleh orang Yahudi, dianggap ibnullah, Uzair ibnullah? Itu karena dia punya satu keajaiban dalam kehidupannya. Dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, lalu hidup kembali seperti seorang pemuda, tidak hilang hafalannya. Taurat yang dia hafal itu tetap lengket padahal udah mati selama 100 tahun. Pas dia pulang kembali ke wilayah dia, ke daerah dia bilang saya Uzair. Banyak tidak percaya. Uzair mana katanya? Uzair udah lama mati katanya. Adalah seorang nenek tua yang masih dihidupkan oleh Allah panjang umurnya, dia kenal Uzair itu. Kata nenek itu, coba bawa Uzair itu ke sini, saya tahu siapa Uzair dulu. Umur saya panjang katanya. Dibawalah ke hadapan nenek itu. Diuji oleh nenek itu karena Uzair itu dulu seorang yang alim yang hafal Taurat. Ditanya dia tentang isi Taurat itu dan persis wajahnya kayak wajah dulu. Dijawabnya, kata nenek itu benar ini Uzair nih katanya. Inilah Uzair itu. Ketika itulah orang Yahudi menganggap oh berarti ini adalah anak Allah. Karena dia punya kelebihan. Nanti kita akan sampai ke situ insya Allah. Salah satu dari mana syahadat kepada Nabi, enggak boleh gulu kepada Rasul. Gulu itu berlebih-lebihan. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani gulu kepada Uzair dan Isa. Nabi memang adalah Nabi, tapi jangan tempatkan Nabi lebih daripada seorang Rasul. Jangan dianggap nanti lebih dari itu. Nanti insya Allah kita berikan penjelasannya. Nah jadi pada poin yang kedua ini, tasdiquhu fima akhbar, kita benarkan tentang perkara-perkara yang diberitakan oleh Rasulullah, maka tugas kita hanyalah membenarkan tanpa mencoba untuk merubah-rubahnya, mencari-cari maknanya selain dengan apa yang telah disampaikannya, dan itu juga lah yang harus kita yakini. Baik ikhwati fillah, mungkin itu satu poin aja. Poin yang kedua, konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib untuk meyakini, membenarkan, jangan didustai. Jangan pula dirubah-rubah. Jangan pula ditakwil-takwilkan, kecuali kalau itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita sambung besok subuh insyaallah. Karena minggu pertama kita Sabtu sama Minggu. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup, sudah banyak ngambil waktu kayaknya. Ada? Baik, kalau tidak ada barangkali cukup. Semoga majelis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dibimbing untuk mendapatkan dan menjalankan al-haq yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.